Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada masa-masa kenabian, gerhana matahari ini pernah terjadi. Ya, dalam riwayat ada yang menyatakan baginda Nabi pernah mengalami 1 kali, ada riwayat yang lain menyatakan beliau mengalami 2 kali gerhana matahari. Nah, pada salah satu gerhana yang terjadi pada saat masa kenabian itu terjadi suasana yang gelap gulita, ya, suasana yang gelap total. Dan pada saat itu ada beberapa orang, beberapa sahabat yang mengaitkan peristiwa gerhana matahari total itu dengan wafatnya putra baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Karena memang tepat pada hari yang sama, putra beliau yang bernama Ibrahim, yang merupakan putra dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Jadi Ibrahim ini wafat dalam keadaan masih kanak-kanak, ya, masih sangat kecil usianya. Lalu kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh beberapa orang ini, ya, ketika mereka mengaitkan wafatnya Ibrahim ini dengan terjadinya gerhana matahari total, baginda Nabi kemudian menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan melalui jalur Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari, bulan adalah 2 tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya terkait dengan kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang. Kemudian baginda Nabi mengatakan, fa idza ra'aitum dzalika, jika kalian melihat hal itu, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa shollu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang lain, di mana Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, ya, yang tergambarkan di dalam surat Al-Mulk, huwallazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, atau di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 12 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi sakhkhara lakumul lail wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujum musakharratun bi amri inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Allah katakan bahwa Allah lah yang menundukkan matahari, yang menundukkan bulan, yang menundukkan bintang-bintang. Semua itu ada di dalam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerhana matahari adalah satu fenomena alam yang bisa dihitung atau bisa diprediksi kapan terjadinya melalui perkembangan teknologi. Jadi tidak ada kaitan dengan hal-hal yang mistis, apalagi dengan kematian atau lahirnya seseorang. Ya, semua itu adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ya, matahari dan bulan itu ada di dalam perhitungan, ada di dalam peredaran, dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat Yasin yang sering kita baca, ketika Allah mengatakan la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ya. Tidaklah matahari itu bisa melampaui bulan. Tidaklah matahari itu bisa mendahului bulan. Demikian pula dengan malam. Malam tidak mungkin mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semua itu berada di dalam garis edarnya masing-masing. Semua berada di dalam ketetapan dan perhitungan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini pula lah yang kemudian menyebabkan perbedaan waktu, ya, di setiap wilayah. Kemudian hal ini pula yang menyebabkan kumandang azan itu tidak pernah berhenti sebenarnya. Ya, kumandang azan itu setiap kali berhenti satu wilayah akan dilanjutkan dengan kumandang azan di wilayah lain. Jadi sebenarnya peredaran seluruh benda-benda angkasa, seluruh benda-benda yang ada di
jagat raya, antariksa ini semua adalah diiringi dengan suara adzan yang bersambung terus dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ini adalah bukti dari kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surat Al-Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah engkau menyembah matahari dan bulan, karena hal ini pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah, ya, dan juga pada kaum-kaum sebelum kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah tegaskan, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berhamba. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya atau intinya adalah Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk menggerakkan seluruh planet bumi ini, seluruh benda-benda ruang angkasa ini. Dan Allah juga punya kuasa untuk menghentikannya. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa berbagai perputaran benda-benda ruang angkasa itu seakan-akan adalah bergerak secara otomatis, itu semua dalam kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah juga punya kuasa untuk menghentikan suatu ketika, ya, perputaran atau peredaran benda-benda ruang angkasa tadi, ketika akan terjadi hari kiamat nanti. Maka gerhana itu sendiri, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, sebenarnya juga merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat yang kecil, ya, alamatus sugro, dari tanda-tanda kiamat. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali atau ketika beliau mengalami gerhana, yang beliau lakukan adalah beliau segera beristighfar. Ya, beliau takut gemetar luar biasa, kemudian beliau langsung menuju masjid, langsung melakukan sholat. Ya, kemudian melakukan beberapa hal yang tadi sudah kita sampaikan dalam hadis tadi. Ya, fad'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, bertakbirlah, wa shollu, salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ya, jadi ini yang dirasakan atau yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kemudian baginda Nabi mengatakan dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, fa idza ra'aitum syai'an min dzalika, jika kalian melihat hal itu, jika kalian melihat gerhana itu, fafza'u ila dzikrihi, ya, fafza'u ila dzikrihi, jadi bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Maksudnya bersegeralah kalian untuk sholat, untuk beristighfar dan sebagainya tadi. Ya, fafza'u ini mengandung makna bersegera, tapi dengan rasa takut. Ya, fafza'u ila dzikrihi, ya, bersegeralah kalian dengan rasa takut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aihi, dan berdoalah kepadanya. Ya, fastighfarihi, dan memohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi juga bersabda, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, maka sungguh kalian akan sedikit sekali tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Ya, demikian dikatakan oleh baginda Nabi, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit sekali tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Ini karena apa? Karena Nabi sudah tahu bagaimana kondisi kiamat nanti. Nabi sudah tahu dengan jelas bagaimana kondisi neraka. Nabi juga tahu bagaimana kondisi surga. Ya, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi sudah melihat itu semuanya. Maka Nabi ketakutan sekali ketika ada terjadi gerhana itu. Karena beliau tahu bahwa itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Ya, maka Nabi beristighfar itu berulang-ulang. Ya, bahkan dalam banyak riwayat dikatakan Nabi itu setiap hari istighfarnya itu bisa lebih dari 100 kali. Ya, 100 kali. Orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, orang yang sudah pasti dijamin masuk surga. Ya, orang yang tidak sama sekali pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Ya, beliau beristighfar itu adalah 100 kali setiap harinya.
Padahal beliau pun sudah melakukan berbagai pengorbanan yang besar untuk agama ini. Ya, beliau sebarkan agama ini, beliau emban amanah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah dan jihad dalam rangka memberikan cahaya kebenaran di tengah-tengah manusia. Ya, apapun beliau korbankan untuk agama ini, tapi beliau masih beristighfar. Ya, beliau masih senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ini yang seharusnya menjadi cermin bagi kita. Ya. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjemput surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi langit dan bumi. Wa idzat lil muttaqin, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita yang hari ini mungkin sudah optimis sekali masuk surga dengan amalan-amalan kita yang seadanya ini. Ya. Padahal kita belum melakukan apa-apa untuk agama ini. Ya. Kita belum berdakwah misalnya, apalagi berjihad, apalagi melakukan pengorbanan-pengorbanan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Ya, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahkan di antara umat Islam, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang justru menentang dan menolak, bahkan menghina syariat yang beliau bawa. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kemudian orang-orang seperti ini mengharap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang kepada kalian apa-apa yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Ini menandakan bahwa masuk surga itu tidak mudah. Masuk surga itu tidak gratis. Masuk surga itu butuh pengorbanan. Ya. Masuk surga itu membutuhkan pengorbanan jiwa, raga, ya, bahkan harta, ya, seluruh yang kita miliki. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian akhir dari khutbah ini kami ingin sampaikan bahwa agama ini dibangun di atas 3 landasan yang semoga bisa menjadi panduan kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita ke depan dalam beragama ini. Yang pertama adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam bahasa para ulama disebut sebagai intitsalu alhamdulillahi wa jatinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terkait dengan ini, baginda Nabi pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Nabi katakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Artinya ketakwaan itu harus dijaga. Ya, kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, landasan kita dalam beragama adalah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW, mencintai beliau dengan cara yang pertama adalah senantiasa bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Salah satu tanda-tanda kecintaan seorang hamba kepada nabinya adalah senantiasa bersolawat setiap kali disebutkan nama beliau. Kemudian tanda kecintaan hamba kepada nabinya yang kedua adalah berittiba, meneladani apapun yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Ya, suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam persoalan ibadah, bukan hanya dalam persoalan akhlak, tapi juga dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, memuliakan risalah yang beliau bawa. Inilah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah gerhana pada siang hari ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita diberikan ampunan, agar kita diberikan hidayah baik bagi kita pribadi, anak-anak kita, keturunan kita dan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang ada dimanapun, agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruan wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamun taqsirana ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in